Halo teman-teman warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan Allah. Walau kita punya dui kewarganegaraan, namun status kita adalah legal. Karena Allah sendirilah yang menjadi pemimpin seluruh umatnya, baik bangsa Indonesia, bangsa Aram maupun bangsa Israel. Jangan lupa, dialah yang mengendalikan sejarah. Itu berarti Allah mengetahui apakah raja bangsa itu munafik atau rendah hati. Kembali ke firman Tuhan ya Pak. Teman-teman bersyukur sekali lagi karena Allah tidak tinggal diam. Allah memberitahu kepada juru bicaranya yaitu Nabi di Perjanjian Lama, Rasul di Perjanjian Baru, dan Alkitab di masa sekarang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita pada kali ini adalah apa yang Tuhan beri, terima saja. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 24 sampai 33. Natsnya adalah diambil dari 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 33b. Bunyinya demikian. Kamu dengar baik-baik ya. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Adik-adik, bangsa Aram kembali menyerang Israel. Kali ini di bawah pimpinan Ben-Hadad. Ben-Hadad mengumpulkan semua prajuritnya untuk bertempur habis-habisan. Aram telah memperkuat tentaranya berlipat kali ganda sejak pertempuran terakhir dengan Israel. Nah, Allah lalu menyerahkan Israel ke tangan bangsa Aram. Adik-adik, tentara Aram tidak butuh waktu lama untuk menundukkan Israel dan mengepung kota Samaria. Lalu Allah menghajar umatnya dan kemudian mempermalukan mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ketika tentara Aram datang menyerang, banyak orang Israel mengungsi ke kota Samaria. Namun, sekarang mereka semua menderita kelaparan karena kota itu dikepung oleh musuh selama berbulan-bulan. Begitu parahnya kelaparan itu, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak dan setengah liter kotoran merpati, kotoran yang dipakai untuk pupuk, itu berharga 5 keping perak. Pada waktu itu mahal sekali adik-adik. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa saja bisa menjadi makanan. Tidak ada yang tidak dimakan oleh orang-orang kelaparan yang terkurung di kota itu. Elisa juga berada di dalam kota itu. Ia terus berkhotbah bahwa Allah akan menyatakan kasih karunia-Nya jika raja dan seluruh rakyat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Raja berpikir bahwa ia telah merendahkan diri di hadapan Allah. Bukankah ia telah mengenakan kain kabung di bawah jubah kerajaan? Tetapi apakah raja benar-benar merendahkan dirinya? Ia tidak memakai kain kabung itu secara terang-terangan untuk mengajak seluruh rakyat menangisi dosa mereka dan bertobat. Ia masih tetap memakai jubah kerajaannya di atas kain kabung itu. Apakah hati raja benar-benar memakai jubah kerajaannya di atas kain kabung itu? Apakah hati raja benar-benar hancur di hadapan Allah? Raja berpikir, karena ia telah memakai kain kabung, itu berarti bahwa ia sudah bertobat dan merendahkan diri. Karena itu, ia layak untuk segera mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kerendahan hati raja itu bukanlah kerendahan hati yang sejati. Ia mengandalkan perbuatannya sendiri, yaitu memakai kain kabung, bukan anugerah Allah. Maka tidaklah heran ketika pertolongan belum juga datang.
Ia menyalahkan Elisa dan bahkan Allah ketika raja sedang berjalan-jalan di atas tembok kota sambil bersungut-sungut dalam hatinya. Datanglah seorang perempuan hendak mengadukan nasibnya kepada raja. Belum lagi perempuan itu menjelaskan masalahnya. Dengan kasar raja membentaknya. Jika Tuhan tidak menolong engkau, apakah aku dapat menolongmu? Dengan kata-kata ini, raja menyalahkan Allah karena semua malapetaka yang terjadi di Israel. Akhirnya, raja menanyakan juga kepada perempuan itu, apa yang terjadi? Lalu perempuan itu menceritakan kisah yang sangat menyedihkan. Apakah itu, adik-adik? Yaitu di mana ibu-ibu telah memakan anak-anak mereka sendiri. Kok sampai demikian? Ya, karena kelaparan yang luar biasa. Ngeri sekali bukan? Maka adik-adik sadarlah raja akan apa yang sesungguhnya terjadi. Samaria sedang mengalami kutuk yang telah diucapkan Musa di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 27-29. Adik-adik, raja mengoyakkan jubahnya karena ngeri dan kesal. Sehingga terlihatlah oleh rakyat bahwa raja sedang memakai kain kabung. Namun di dalam situasi yang sangat mengerikan ini, di mana mereka mengalami apa yang telah Tuhan firmankan, raja tetap saja menyalahkan Allah dan nabinya. Ia bahkan bersumpah akan memenggal kepala Nabi Elisa pada hari itu juga. Dan segera ia mengirim utusan untuk menjalankan maksudnya. Dengan ini, raja benar-benar menolak firman Allah. Sementara itu, ketika Nabi Elisa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama dengan beberapa tua-tua Israel, mereka mencari terang kebenaran dan penghiburan dari Elisa. Allah telah memberitahu Elisa tentang rencana raja terhadap dirinya. Karena itu Elisa menyuruh tua-tua untuk menahan utusan raja di luar. Ketika Elisa masih berbicara, utusan itu tiba. Tetapi tidak lama kemudian, raja sendiri juga tiba di situ. Kelihatannya raja tidak berani menolak firman Allah sepenuhnya. Namun di dalam kekerasan hatinya, ia berkata kepada Elisa, semua malapetaka ini berasal dari Allah. Mengapa aku harus berharap lagi kepadanya? Apa yang telah kau katakan itu bohong semua. Adik-adik, tahukah kamu, Allah memberitahu Elisa tentang rencana terhadap dirinya. Apakah itu? Nah, kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biarlah Tuhan bentuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar boleh tunduk pada firman Tuhan dan boleh merendahkan hati. Dan waktu menyadari diri telah berdosa kepada Tuhan, dengan rendah hati mau bertobat. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diingatkan lagi tentang konsep anugerah yang tidak dimiliki agama lain. Ya, anugerah Allah melampaui segala pemikiran dan harapan manusia. Jadi, walau firman Tuhan dibicarakan secara rutin, tapi heran kenapa terasa selalu baru dan segar. Itu karena kita adalah umat kepunyaannya. Bagi orang luar pasti berbeda. Buat mereka, mendengar janji Tuhan rasanya bosan. Yuk lanjutkan baca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Dah.